Jadi Gue masih belum tahu. posisinya pertanyaan gue, lu naik 412 memang karena tahu itu bisa bikin lu nyampe apa karena lu nyasar? Karena gue nyasar. Karena gue nyasar itu. Karena gue nyasar. Halo semuanya, apa kabar? Siapa yang kangen Brisbane hari ini? Mbaknya udah kangen duluan tuh. Kenalin, gue Vicky teman-teman. Dulu di Brisbane 2 tahun, dari 2016 sampai 2018, pertengahan kuliah waktu itu. Dan hari ini kita berdua dengan siapa ini, Mbak? Dengan siapa, sosokan gak kenal lu. So formal. Ya. Halo teman-teman, saya Dis. Saya dulu juga kuliah di Brisbane tahun 2017 awal sampai 2018 akhir. Nah, saya sama Vicky ini kuliahnya bareng, cuman dia duluan 1 semester. Jadi ceritanya lagi podcast sama kakak kelas ya. Lagi masa-masa mau ospek kayaknya, ospek online ya kira-kira begitu. Oh, aduh, ospek online. Iya, ini junior saya ini waktu itu. Meskipun gaya loh. beda jauh lah kualitasnya. Aduh. Oke, Mbak, kita hari ini mau ngapain ya? Mau ngapain kita? Nggak tahu gue. Nggak ada yang. Hari ini kita mau ngajak teman-teman buat kangen-kangenan Brisbane bareng. Buat yang udah pernah ke Brisbane pasti tahu tempat-tempat yang akan kita bahas. Buat yang belum pernah ke Brisbane, mudah-mudahan setelah kita bahas kalian jadi pengen ke Brisbane, jadi cari tahu lebih banyak tentang Brisbane, dan mudah-mudahan mimpinya kesampaian buat ke Brisbane ya. Jadi Pak, silakan, kita mau ngomong soal apa? Ya, di episode kali ini kita akan bahas satu tempat yang nggak mungkin anak-anak Brisbane ini nggak tahu nih. Kita bakal bahas King George Square. Ya. Ada yang pernah dengar nggak? Saya. Iyalah, gue pernah dengar. Iyalah ya. Coba lah Pak diunjukin fotonya biar bisa lihat King George tuh kayak mana sih. Oke. Buat teman-teman sambil menunggu Vicky mencoba untuk share screen. Siapa tahu ada yang mau nanya, ada yang mau tahu lebih banyak tentang Brisbane, ada yang mau request berikutnya kita bahas apa, tinggalin aja di kolom komentar ya. Nanti habis ini kita pasti lihat. Ya. Sudah ya muncul. Udah muncul. Oke. Nah ini teman-teman, inilah yang teman-teman kalau Google kata Brisbane, inilah yang mungkin akan muncul nih di halaman Google nih ya. Jadi King George Square ini satu area ini nih teman-teman. Bisa dibilang macam alun-alun lah ya. Alun-alun kota gitu ya. Kalau teman-teman ke Jakarta mungkin Monasnya ya, jadi ikonnya Jakarta. Atau ke Jogja, alun-alun Jogja kayak gitu. Nah jadi ini lapangan ini dan juga gedung ini bagiannya adalah alun-alun kota Brisbane itu teman-teman, King George Square. Dan yang gedung tinggi ini, yang coklat ini, yang ada clock-nya ini, itu apa Mbak namanya Mbak? Apa namanya? Ayo. Brisbane City Hall kan, Brisbane kan jadi ngomongin Brisbane City Hall. Kok kaget tiba-tiba dilemparin pertanyaan. Aku mau ngetes Mbak ya. Buset, udah kayak acara-acara Mbak. Ini Brisbane City Hall kawan-kawan, yang ada jamnya itu namanya Clock Tower. Jadi dalamnya ada apa Pak sebenarnya? Jadi sebenarnya sejarahnya panjang teman-teman. Kalau kita googling, ini udah ada alun-alun dan gedung City Hall ini udah ada dari tahun 1930 teman-teman. Tadinya nggak sebesar ini sih, ya kan? Ini kan lapangannya gede nih Mbak. Kalau waktu gue search sih, ini kalau lu lihat tuh Mbak yang ada patung nih, patung si King George ini yang di bagian kanan. Teman-teman baru nggak itu patungnya sebelah situ kecil banget. Kecil banget kan? Itu dulunya nggak di situ, tapi di seberangnya kanan itu tuh, yang dekat stasiun bus stationnya Brisbane itu loh. Kita lihat deh. Tapi kalau sekarang bukannya yang di seberang kanan, seberang kanan, gue agak bingung daerah. Seberang kanan itu yang sekarang ada patung kanguru, apa yang mau nyebrang ke Queen Street? Seberangnya itu yang ke arah bus station sana Mbak, yang ke arah Roma Street tuh, yang ada gereja itu loh. I see. Ya dulunya di situ, tapi sih gara-gara waktu itu King George-nya meninggal dan itu dibikin jadi sesuatu commemorative space gitulah. Jadi diperbesar jalannya dan patungnya dipindahin ke sini kayak gitu. Dan buat apa aja sih Mbak? Ada apa aja sih di sini nih? Di dalam itu, di dalam City Hall ini Mbak? Di dalam City Hall bukannya kantornya Lord Mayor ya?
Lord Mayor itu kawan-kawan adalah wali kotanya kota Brisbane. Jadi walaupun kotanya terkesan modern dan kota Australia, ya pimpinannya juga tetap wali kota ya. Cuman dipanggilnya adalah Lord Mayor. Nah, kalau kawan-kawan yang ke Brisbane untuk kuliah, biasanya nih tiap tahun ada acara penyerahan Certificate of Friendship. Jadi kawan-kawan yang ikutan bisa berdiri di sampingnya Lord Mayor sambil foto-foto pegang sertifikat dari Lord Mayor. Keren kan? Tapi selain itu sayang kita nggak punya ya, Mbak. Lu jangan buka kartu. Dua orang ini di Brisbane 2 tahun kagak pernah ikut acara itu, nggak pernah punya foto sama Lord Mayor. Banyak hal yang terjadi kawan-kawan ketika kita baru tiba. Salah satunya mungkin untuk kawan-kawan yang sudah pernah ke Brisbane, nyari kosan di Brisbane tuh susah. Jadi kadang waktu-waktu yang sebenarnya orang lain bisa pakai udah buat ketemu Lord Mayor, buat ikut acara ini itu. Kalau kita masih nyari-nyari kosan ya, kita masih nyari kosan. Dan inilah orang-orang udah pada jalan kemana gitu kan. Ya. Tapi selain itu di dalam City Hall ini juga ada Museum of Brisbane. Apa coba Museum of Brisbane, apa Pak? Tuh, Mbak? Ditanya balik. Jadi Museum of Brisbane ya, teman-teman, di sana banyak hal sih, teman-teman. Maksudnya yang segalanya tentang Brisbane, dari sejarahnya, dari Brisbane zaman dulu sampai yang kontemporer ya, teman-teman ya. Dan yang paling terkenal tuh yang di paling atas tuh, teman-teman, di atas Clock Tower itu ya, Mbak. Jadi kalau ke sana ya kita bisa naik, jadi masuk ke dalam City Hall, naik lift ke Museum of Brisbane. Nanti daftarnya di resepsi Museum of Brisbane. Kawan-kawan bisa minta daftar buat dapet tiket gratis buat naik ke Clock Tower untuk Clock Tower Tour. Nah, dapat tiketnya tuh gratis tapi terbatas. Jadi ada waktu-waktunya, kalau kuotanya habis ya kawan-kawan nggak bisa dapet. Dan jadinya itu keren banget sih, karena pas naik ke atas itu nggak cuman bisa lihat pemandangan di sekeliling King George Square dari atas, tapi naiknya sendiri itu pakai lift yang kayaknya udah antik banget dari tahun kapan tahu. Betul. Ntar deh gue unjukin fotonya ya. Tapi sebelum itu, ini sebenarnya yang istimewa dari King George Square apa sih, Vic? Biasanya di King George Square orang ngapain? Jadi ini sih, King George Square bisa buat nongkrong teman-teman ini. Tapi kalau eventnya sendiri ada banyak ya, Mbak. Coba ya, kadang itu suka ada pasar teman-teman, pasar kolektif market ya. Kolektif market mah di Brisbane, di Brisbane di South Bank. Ngaco kan? Tapi ngaco ya. Tapi ada market Mbak. Kita belum googling jelas loh apa tuh nama market itu tuh. Kayaknya kita udah googling tapi nggak nemu nama marketnya. Nggak nemu, namanya Twilight Market doang yang keluar. Soalnya market yang di King George itu memang agak beda dengan market yang tempat lain, karena dia nggak rutin. Kalau misalnya di tempat lain kayak tadi Collective Market di South Bank itu selalu ada tetap di tempat itu, walaupun dia bukanya Jumat, Sabtu, Minggu kalau aku nggak salah. Kalau kayak di Brisbane City Square lain lagi, alun-alun juga di seberang. Kalau di Brisbane City Square biasanya setiap hari Rabu. Nah, kalau di King George Square itu kadang-kadang enggak, tergantung ada event apa. Mungkin karena itu juga kali ya, kita nggak nemu namanya apa. Tapi nantilah, tenang, nanti kita bahas season khusus untuk market buat yang suka ke pasar nih. Nanti ditunggu ya, stay tune. Terus selain ada market ya Mbak, ini juga dipakai untuk orang-orang untuk protes, untuk demo ya Mbak. Kalau ada mana coba lihat, ada fotonya nggak Pak? Kita kasih lihat ya, ada gue nih. Nah ini, nah ini biasa ya di sini, macam-macam demonya ya Mbak. Waktu itu sih aku pernah sempat ikut Mbak rally juga. Waktu itu kalau nggak salah waktu soal refugee waktu itu ya Mbak, di Nauru dan Manus ya waktu itu. Tapi ini tentang something dealing with Aboriginal kayaknya. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, bendera ini sangat khas. Coba di Google. Nanti kalau sempat kita bisa bikin pembahasan. Kita bahas juga ya Mbak. Tapi biar penasaran, coba di Google ini bendera apa coba. Cuman yang mau gue bilang, satu hal yang gue senang dengan Brisbane adalah orang bisa demo dengan bebas menyampaikan pendapatnya di King George Square. Nggak cuma King George Square sebenarnya, kadang mereka juga jalan dari
Queen Street ke King George Square ya. Kenapa Benar. ke King George Square? Karena City Hall-nya di situ ya. Sama lah kalau di Jakarta. Makanya kenapa kawan-kawan mungkin demonya ke DPR karena ada wakil rakyat di situ. Cuman maksud saya nggak selalu segede ini. Kadang orangnya tuh mungkin cuma 20 orang, 40 orang, dan tidak selalu isu yang langsung terkait sama Australia misalnya. Seingat saya betul. juga saya sempat lihat orang-orang demo untuk mendukung Palestina, dan itu juga ada juga. di King George. Orang itu mungkin cuma sekitar 30-40 orang, tidak sebanyak ini. Tapi mereka bisa bebas menyatakan pendapat, nggak ada yang bahwa polisi yang melarang, kemudian dorongan atau yang semacam itu ya. Dan tidak selalu sesuatu yang bernada protes misalnya. Waktu itu saya lupa harinya, namanya hari apa, tapi ada salah satu hari besar perayaan untuk orang-orang Nepal. Jadi komunitas Nepal di Brisbane itu juga bikin semacam long march lewat Queen Street menuju ke King George sambil bawa bendera Nepal dan Nepal ya. musik iring-iringan Nepal untuk menunjukkan bahwa mereka sedang selebrasi. Itu betul. sih. Ngomongin selebrasi juga betul Mbak, salah satunya Nepal, tapi Indonesia pun pernah bikin selebrasi di sini ya, masyarakat Indonesia ya, diaspora Indonesia yang ada di sini. Apa coba itu kayaknya ada. Kita ada deh fotonya deh, iya. Coba. Ini rutin tiap tahun juga nih. Ya. Coba deh. Nah, ini fotonya dari republika.co.id. Jadi kalau tiap bulan Agustus kan kita ada upacara bendera tuh ya, hari perayaan kemerdekaan. Jangan salah, di Brisbane juga ada upacara bendera, dan jadinya kawan-kawan komunitas Indonesia yang ada di Brisbane itu melaksanakan upacara bendera sama kayak kalau kawan-kawan lihat di sini kan, sama kayak kalau kita lihat di Indonesia pakai baju putih paskibra gitu-gitu. Dan ini tempatnya di King George Square, memang mendapatkan izin untuk menaikkan bendera merah putih di situ setiap hari perayaan 17 Agustus. Selain itu juga di bulan Agustus tidak hanya upacara bendera, tapi jadinya ada jeng. Event apa tuh Mbak? Nah ini juga. Sebelum itu gue mau komen siapa ya wajahnya ini. Mohon maaf ya kawan-kawan kalau wajahnya ada di sini, coba komen di bawah. Ini kami ngambilnya dari sbs.com.au. Jadi ada pesta rakyat kalau bulan Agustus. Jadi semacam market gitu, orang-orang buka stand, ada yang pasang sedikit exhibition soal Indonesia itu apa, bagaimana, budayanya seperti apa, dan jadinya semacam bazar lah ya begitu. Betul. Jadi kawan-kawan yang kangen makanan Indonesia, Fik, bisa ke sini juga. Di sini ya. Kalau makanan ingat saya. Ya? Makanya gue juga. Di sini banyak banget sih Mbak, sampai sate Padang aja tuh ada waktu itu loh. Maksudnya sate Padang kayak kalau hari biasa nggak ada deh di restoran-restoran Indonesia. Nggak tahu sih, iya. Tapi kita akan ngomongin lagi nanti lah. Itu khusus makanan di video lain ya. Kalau nggak habis-habis, soalnya dua-duanya senang makan soalnya. Makan ya. Tapi ya sih ada makanan-makanan yang nggak selalu ada, bahkan di restoran Indonesia yang ada di Brisbane. Ya di Brisbane ada beberapa restoran Indonesia, tapi kayak semacam sate Padang itu biasanya memang tidak selalu tersedia. Kayaknya juga ada beberapa yang lain semacam es buah atau es apa waktu itu ya, es durian. Iya. Nggak selalu ada. Cuman yang salah satu yang menarik menurutku pas datang ke pesta rakyat 2 tahun berturut-turut itu ya, Indomie itu selalu ada dibagi-bagiin. Oh masa? Ada, nggak tahu kan tuh? Gratis gue. Dibagi-bagi gratis, dapet, tapi kita harus masuk ke boothnya terus tanda tangan semacam kayak daftar ada kalau nggak salah untuk nunjukin bahwa kita datang, ada komen-komen atau apa, terus nanti dikasih Indomie. Seingat gue sih gitu ya. Lucu ya. Kalau ada di antara kawan-kawan viewer kita yang pernah jadi panitianya pesta rakyat, panitia Indos, silahkan komen di bawah. Siapa tau gue salah, siapa tau gue halu kan, pengen Indomie jadi ingetnya ada Indomie. Iya. Ya, terus apa lagi nih Mbak? Ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Kalau ini kelihatan nggak? Ya ini dia yang tadi mau nunjukin ya. Apa nih Mbak? Apa coba ini? Coba tebak-tebak berhadiah. Itu kayak kipas angin sih. Ngaco. Kipas angin yang serius. Kipas apa tuh Mbak? Angin.
Coba siapa Jualan. yang mikirin kipas angin? Apa nih, Mbak? Kawan-kawan lihat kan di foto yang paling pertama, foto Brisbane City Hall kan ada clock tower ya. Nah, ini kalau dari dalamnya clock tower pemandangannya semacam ini. Jadi kita akan naik ke atas clock tower itu pakai lift yang sudah antik banget, yang kalau untuk dijalaninnya tuh nggak pakai pencet, tapi pakai lever, pakai tuas. Jadi ada petugasnya yang akan naik turun gitu-gitu. Terus pagar sekeliling liftnya tuh jadi teralis seperti ini. Sedangkan yang bundar yang kata Vicky kipas angin bukan kipas angin ya. Yang bundar itu adalah si jamnya clock tower itu, tapi dari dalam. Iya, itu jarumnya tuh ya begini ya. Yes, masa kipas angin. Jelas kayak kipas angin sih. Iya. Jelas. Nah, tapi setelah ini gue juga mau nunjukin ini. Jeng. Wah, siapa tuh? Siapa tuh? Pura-pura gak kenal, ntar orangnya protes kalau nonton. Udah dapet izin belum nih, Mbak? Ngomong-ngomong. Udah dong. Udah loh ya. Jadi orang yang difoto ini adalah salah satu housemate saya, namanya Elizabeth, aka Yanti. Waktu itu dia dari Kupang, kuliah juga di tempat yang sama dengan kita, tapi jurusannya beda. Nah, kalau saya sama housemate saya tuh biasanya memang ke King George buat nggak nongkrong sih ya, buat duduk. Jadi kalau kawan-kawan lihat yang dia duduk itu sebenarnya semacam boleh bilang pembatas box pembatas jalan gitu nggak sih? Jadi di sebelah kanan itu adalah kalau saya nggak salah ya, koreksi kalau salah, adalah Adelaide Street yang kalau kita nyebrang kita akan sampai ke Queen Street Mall. Nah, jadi pembatas dan dudukan batu itu akan ada covernya dan kita sebenarnya boleh duduk-duduk di situ. Nah, kenapa kita duduk-duduk di situ? Karena di bagian sana yang nggak kelihatan itu ada abang-abang ngamen favorit kita semua. Kita semua, maksud kita semua itu saya dan housemate saya ya. Ada abang-abang basker jadi bilangnya ya kalau ngamen. Abang-abang basker yang selalu di situ tiap malam weekend kalau nggak salah, sore sampai malam. Terus dia main gitar, nyanyi-nyanyi, terus orang tuh kadang duduk di situ ikut nyanyi-nyanyi atau bahkan dance di depan si abang-abang itu. Ini fun banget sih, dan salah satu yang gue senang adalah karena ketika kita nongkrong di King George Square itu kita bisa nongkrong tanpa ngeluarin duit sebenarnya. Ya nggak sih? Tuh. Kalau di King George gue sih sama housemate gue biasanya senangnya nongkrong, emang duduk ngeliatin abang-abang itu. Kadang malah kita udah misalnya habis dari jalan-jalan di Queen Street Mall seharian, pas udah sore tuh udah mau pulang, tapi ada abang-abangnya kita duduk dulu sampai malam baru kita pulang. Benar. Gitu. Mbak, by the way, emang selalu abang-abang Mbak nongkrong juga nggak sih di sini? Jadi basko juga nggak atau nggak? Ada, tapi bukan di King George. Jadi kan biasanya kalau yang ngamen di Brisbane biasanya udah ada spotnya masing-masing. Jadi nanti kita bahas juga kali ya pas kita bahas Queen Street Mall. Jadi kalau di Brisbane dan sepertinya sih di Australia pada umumnya, orang kalau ngamen tuh nggak bisa sembarangan, Pak. Lu nggak bisa tiba-tiba datang aja terus gelar karpet gitu ya? Terus gegitaran gitu kan, nggak bisa, ntar ke polisi lu. Iya. Jadi kalau orang mau ngamen itu harus daftar dulu di City Council, ada seleksinya juga gitu, kayak audisi Indonesian Idol ya, ada audisinya. Nanti ketika dia dinyatakan lulus dapat izin, nanti dia akan ada kartu permitnya. Yang sebenarnya boleh secara legal untuk ngamen itu cuman yang punya kartu permit. Makanya mungkin ya menurutku, makanya kenapa kalau pengamen di Brisbane itu memang high quality semua. Baik yang sudah jadi artis indie maupun masih lagi nyanyi-nyanyi. Ya, itu jadi kenapa ya, makanya kita jadi cenderung enak banget kita dengerin itu ya Mbak, nikmatin itu ya. Karena audisi itu tadi ya. Betul. Dan hal yang lain yang gue senang adalah kalau modelnya kan dia stay di satu tempat, dia bukan datengin kita dari satu resto ke resto lain kayak di Jakarta. Iya. Nah, kalau ngamen di Jakarta yang datang dari satu resto ke resto lain kan biasanya kalau kita belum bilang enggak atau kalau kita belum kasih duit belum pergi kan. Nah, kalau pas lagi di Brisbane karena mereka di situ kita bisa datang, kita bisa duduk, kita bisa ikut nyanyi-nyanyi, nggak ngasih duit pun nggak ada yang marah. Tapi kalau misalnya kita mau ke situ ngasih duit walaupun bahkan koin, biasanya pengamennya akan senyum dan bilang makasih sebelum dia lanjut untuk ngamen. Makanya kenapa gue seneng banget nongkrong dekat-dekat orang ngamen di Brisbane.
Nah, apalagi nih? Gini Mbak. Ini nggak punya foto lain. Gue stop share ya. Ada sih. Iya. Tuh, apa tuh? Ini pertama kali gue lihat, gue kelihatan. Ini pertama kali gue lihat, gue amazed loh. Gue nyariin proyektornya sebelah mana. Katro banget kayak gue. Tapi emang, dan ini juga non-stop loh Mbak, proyektornya itu Mbak, sampai tengah malam kalau nggak salah, jam 12 malam ya? Iya. Iya nggak sih? Ya, malah lewat kayaknya ya. Jadi kalau Desember itu kan karena menjelang Natal, kalau di King George itu biasanya satu ada pohon Natal yang gede, dia dekat, biasanya dipasangnya dekat-dekat sama patung King George yang tadi di sebelah kanan. Kalau kita dari seberangnya City Hall berarti di sebelah kanannya kita. Selain itu ada projection ini ke City Hall. Jadi kenapa gue bilang gue sampai nyari-nyari proyektornya kemana? Karena gue berasa kayak, kan biasanya kita punya proyektor di kelas satu arah gitu ya. Ini tuh projectionnya emang ke seluruh sisi bangunannya City Hall ya? Dengan lampu-lampunya, kemudian ada animasinya, kemudian biasanya kalau setiap berapa menit gitu itu kan ada counternya ya, setiap berapa menit gitu nanti dia akan putar film animasi anak-anak gitu bertema Natal. Orang-orang terutama yang keluarga bawa anak lewat bisa itu pada nonton ya? Jadi cuma buat nonton, dan nontonnya itu di sepanjang sisinya City Hall building itu. Iya. Terus ya pada betah sih ya Mbak ya, sampai malam sini anak-anak. Terus juga seharian itu kok nggak salah animasinya nggak cuma satu doang yang diputar Mbak, kalau gue nggak salah ingat tuh. Iya. Jadi durasinya nggak lama sih. Kenapa? Nggak lama emang. Nggak lama kan durasinya? Berapa menit ya? 5-15 menit apa, tapi kayaknya nggak sampai deh 15 menit. Iya sih. Mbak, by the way ini kita sekalian ngucapin terima kasih untuk Bang Andre nih. Mungkin Bang Andre lagi nonton nih. Fotonya kita Bang Andre nonton. Tapi emang fotonya Bang Andre bagus-bagus sih. Bagus ya. Iya. Nanti mungkin kalau kita bahas yang lain juga akan banyak pakai foto Bang Andre juga. Tapi kalau teman-teman juga punya foto tentang tempat-tempat di Brisbane yang atau hal-hal di Brisbane yang kawan-kawan kangen, boleh lo kirim ke kita di kalau bisa sih lewat Instagram di @rindu.brisbane atau lewat Gmail di rindu.brisbane@gmail.com. Apalagi Pak? Ya. Perasaan lu nyiapin foto lu deh yang ada mukanya, mana coba? Ada sih. Lu nyiapin foto lu juga kan Mbak? Enggak jadi gue. Serius lu? Serius. Lah, lu ngomongnya tadi lu juga kan kalau nggak salah? Kan sama ya. Jadi fotonya mirip banget. Udah foto lu aja, coba lihat mana. Biar terkenal, biar makin terkenal lu. Oh jangan lah. Ntar selanjutnya lo yang Mbak, ini giliran gue dulu nih. Ini foto gue. Iya boleh, mari. Kelihatan nggak? Nah, wis. Okay. Foto zaman Bapak masih muda ya? Brewoknya belum muncul. Ya. Ini belum nih. Ini masih innocent ini Mbak. Ini City Hall. Sebenarnya kan? Ini City Hall. Ini hari kedua gue mendarat di Brisbane sebenarnya sih. Waktu itu pulang dari kampus nih. Iya. Kok lu pulang dari kampus lewat King George? Enggak. Nah makanya ada ceritanya sebenarnya. Cerita singkatnya gini aja sih. Singkatnya sebenarnya gue kan tinggal di Wollongabba ya waktu itu ya. Bus gue tuh 66 ya. Iya kan. Dan gue tuh pagi-pagi jalan dari kosan. Tapi pulangnya bukan naik 66 lagi gue, Mbak. Bukan naik 66 untuk ke rumah, tapi naik 412 dong, Mbak. Jadi awalnya gue kesini. Jadi posisinya pertanyaan gue, lu naik 412 memang karena tahu itu bisa bikin lu nyampe, apa karena lu nyasar? Karena gue nyasar. Terus, dan ini loh Mbak, terus gue bingung kan, kok ini pas di bus ini jalannya nggak kayak jalan gue pulang gitu loh. Terus gue samperin lah, stop ya busnya. Gue tanya, Pak ini kemana kayak gitu. Terus dianya nih kalau nggak salah ya dia cukup terganggu ya karena gue ajak ngomong. Jadi lagi nyetir. Ya, kan? Lagi nyetir. Makanya. Nanya lagi. Nah itu kan dia agak terganggu tuh. Ya dibilang ke City ya betul sih karena lagi nyetir. Tapi kemudian ya gue tahu kan ketemu orang Indonesia juga waktu itu di sini nih. Ini kemana Mas? Ini ke City. Dia bilang kayak gitu. Ya udahlah gue turun. Sampailah di King George kayak gitu ya. Ya takut sih, maksudnya hari pertama kali nyasar ya, cuman seneng juga akhirnya ketemu King George ya. Ini yang gue lihat di Google selama ini, jadi gue ambil foto di situ. Untung lu nggak nyasarnya ke City ya, jadi banyak bus yang macam-macam lu masih bisa dapat bus ke Wollongabba. Coba kebayang nggak kalau lu nyasar
Gue pernah by the way nyasar mau ke West End, nyampe nya ke Mogil Road dekat rumah dosen itu kita bersama. Itu jauh banget sih Mbak. Nantilah kalau kita bahas bus ya, cerita nyasar gue paling nggak ada 2. Iya, itu jauh banget sih lo. Ya gitulah ya, tapi kita nggak bakal kenal Brisbane kalau nggak pakai nyasar kayaknya sih. Ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, kalau buat lu pengalaman atau kenangan yang paling lu nggak bisa lupa soal King George deh, King George Square apa ya kenangannya? Itu sih Mbak, hari pertama itu gue nggak ada niatan ke King George, gue cuma mau pulang sih sebenarnya. Tapi kalau naik 412 malah kesasar ke King George. Tapi akhirnya gue ke King George ya. Iya. Iya kan? Sayang ya di King George nggak ketemu mbak-mbak jodoh lu biar jadi kayak FTV gitu ya. Oh, tuh lain episode lah Mbak. Nah kalau lu sendiri Mbak apa? Ya. Kalau gue apa ya? Karena memang biasanya ke King George itu cuma lewat ketika mau ke Westgate Mall. Karena kalau dari tempat kita ngekos, tempatnya namanya suburbnya namanya St. Lucia, ke City itu pasti naik 412, stop terakhirnya adalah di King George bus station. Nah, cuman yang paling berkesan kalau buat gue sih ya nonton si abang-abang Amen itu yang sampai hari ini gue masih inget banget mukanya, gue masih inget banget suaranya, gue seneng banget dia nyanyinya, tapi gue nggak tahu namanya. Jadi ya mungkin dia punya Instagram atau media sosial lain, tapi gue nggak tahu. Jadi gue nggak bisa nge-search. Kalau ada yang tahu, tinggalin di komen di bawah ya. Tapi buat, kenapa? Nggak. Apa? Ayo, jangan. Enggak sih, sebenarnya kalau lu mau jadi detektif sebenarnya bisa kali ya, lu cari akunnya City Sounds, barangkali lihat followingnya, mungkin abang-abang itu ada di follow. Kawan-kawan hati-hati ya kayaknya ini. Stalkingnya profesional, hati-hati. Aduh. Barangkali loh ya kan, enggak kalau ini kan memorable banget ya. Iya, tapi boleh sih nanti kita coba cari ya. Kalau kita berhasil menemukan, mungkin kita bisa nunjukin ke teman-teman juga bahwa ya abang-abangnya emang keren banget sih. Nah, tapi buat episode kali ini gitu aja ya. Kita bahas-bahas King George-nya, nanti bosen lagi kalau kelamaan. Iya. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah nonton sampai sini. Kalau ada kenangan, kesan, tinggalin di komentar di bawah. Atau punya requestan yang mau dibahas selanjutnya apa, tinggalin juga di komentar di bawah. Jangan lupa, Fik? Kalau kangen jangan sendirian, dan jangan lupa untuk subscribe dan like biar kita bisa bikin konten-konten lain tentang Brisbane buat kamu. Itu aja ya. Kami dari Rindu Brisbane, saya Dis. Saya Vicky. Terima kasih banyak kawan-kawan. Di episode selanjutnya.